Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman gitu yang eh, berkenan untuk belajar bareng gitu terkait dengan topik kita sore hari ini, yaitu tentang ekososialisme gitu. Jadi, kenapa kemudian kita mengangkat ini? Karena beberapa bulan terakhir gitu kita sering mendiskusikan itu gitu di teman-teman di IMM gitu terkait dengan ekologi yang kemudian hingga terkait dengan ekososialisme gitu. Nah, saya terakhir juga melihat kayaknya Prof. Gary gitu atau Pak Gary buat workshop gitu bareng bareng Pak David waktu itu ya. Dan saya lihat beberapa catatannya teman-teman gitu, oh kayak ini menarik ini untuk didiskusikan bersama gitu. Tentu juga saya mengucapkan terima kasih untuk Prof. Gary gitu ya yang masih berkenan untuk berdiskusi bareng teman-teman gitu sore hari ini meskipun kalau di Australia mungkin selisih 4 jam mungkin ya. Pagi. Ya, terima kasih banyak gitu atas kesediaannya. Tiga jam saja. Itu untuk secara gambaran umum eh, apa ekososialisme memang kita bisa pahami terkait dengan dialektikanya di 3 tahap gitu ya. Ada generasi tahap pertama, kedua dan ketiga gitu. Nah, yang menarik menurut saya gitu adalah ketika si si Foster dan temannya itu mengkritik generasi pertama gitu bahwa ada kekurangan terkait dengan pandangan ekososialisme yang tidak memasukkan retakan metabolik gitu di situ. Jadi dia nggak melihat pandangan tersebut gitu. Nah itu sangat menarik gitu karena juga seakan-akan kemudian dia kritik terkait dengan perbedaan mazhab yang terjadi gitu antara generasi pertama dan generasi kedua gitu. Tentu semoga nanti Prof. Gary bisa menjelaskan terkait dengan itu gitu sampai dengan generasi ketiga gitu dan pemikiran-pemikiran serta gerakan-gerakan yang sudah ada di dunia hari ini terkait dengan ekososialisme gitu sehingga kita semua bisa saling sharing atau bahkan belajar bersama nanti dengan Prof. Gary. Itu mungkin eh, yang bisa saya katakan gitu untuk mengantar diskusi sore hari ini. Untuk Prof. Gary saya persilahkan. Ya, em, terima kasih Mas Abi. Selamat sore saya ucapkan. Saya senang diajak berdiskusi dengan teman-teman Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah di Jogja, yang sebagian sudah berkenalan lewat summer school, sebagian lewat pertemuan di UMM yang sudah beberapa kali difasilitasi dua-duanya oleh David Effendi. Terakhir memang topiknya ini ekososialisme di kampus. Saya sempat tanya ke David, apakah boleh, apa tidak nanti dianggap berbahaya atau bagaimana? Oh, silakan saja katanya. Jadi menarik. Um, ya, saya mau share screen kalau boleh. Hmm, gimana ini? Ya, sudah Ya, bisa sepertinya. ya. Hmm, yang ini. Terlihat nggak gambarnya? Terlihat, Prof. Iya. Nah, ini
gambar Kate Kulwitz yang membuat, seniwati Jerman. Dia kehilangan anaknya di dalam Perang Dunia Pertama, dan setelah itu dia seluruh seninya diarahkan untuk melindungi generasi berikut dari uh, bencana perang. Uh, dan saya pikir gambar ini sangat baik juga melukiskan simbolik ekososialisme yang dimaksud untuk melindungi generasi berikut dan juga bumi. Ekososialisme, kesetiakawanan dan keberlanjutan. Ini dua kata kunci yang tidak lain merupakan dua tiang yang menopang konsep ekososialisme. Kesetiakawanan, solidaritas antar manusia, dan keberlanjutan, solidaritas dengan alam. Dan kedua konsep ini akan terus menerus kita sebut di dalam pertemuan hari ini. Ada yang menyebut pergerakan ini peradaban ekologis, ecological civilization. Ada yang karena memang apa yang kita bicarakan jauh melampaui sebenarnya sebuah pergerakan politis. Dan mungkin juga orang tidak ingin pikiran lari ke Uni Soviet yang sama-sama terobsesi dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, sama-sama haus dengan bahan bakar fosil daripada dunia industri barat, sehingga bukan itu yang dibayangkan ketika kita menyebut istilah ekososialisme. Ekososialisme adalah sejumlah aliran, banyak aliran barangkali. Evo Morales, presiden di Bolivia, selama 14 tahun menyebut pemerintahannya pemerintahan ekososialis. Pemerintahan di Ekuador juga demikian. Di Venezuela ada Kementerian Ekososialisme, dan meskipun tiga-tiga negara itu tetap juga menggunakan bahan bakar fosil, tetap mengejar pertumbuhan ekonomis, sehingga kalaupun ada ekososialismenya itu hanya sebagian, tapi paling tidak ada niat dan ada mobilisasi sosial untuk menuju ke sana. Ekososialisme merupakan sebuah paduan kata. Eko mengacu kepada lingkungan hidup, sosialisme kepada kebersamaan atau kesetiakawanan, dan dengan memadukan kedua konsep itu, dia menjadi berbeda dari sejumlah ideologi politik yang lain. Berbeda dengan ideologi yang kadang disebut ekologisme, di mana orang ingin menyelamatkan lingkungan hidup dengan menjaga alam tanpa menantang sistem kapitalis. Jadi ekososialisme menantang kapitalisme dan merawat lingkungan hidup. Berbeda juga dengan kapitalisme hijau yang juga ingin merawat atau memperbaiki permasalahan lingkungan hidup, tetapi tidak ingin menantang sistem kapitalis. Berbeda juga dengan yang kadang disebut deep ecology, adalah sebuah filsafat pribadi yang menginspirasi banyak orang secara pribadi, secara filsafatis, secara religius. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah sebuah program politis yang mencakup seluruh masyarakat, seluruh tatanan politis, ekonomis, sosial, moral, budaya, dan sebagainya, dan tidak hanya terbatas pada perorangan. Ini nama yang tadi sudah disebut, John Bellamy Foster,
seorang perintis pemikiran ekososialisme, banyak menulis buku, dan dia menyebut ekososialisme tentang struktural yang dewasa ini kita hadapi. Ekososialisme istilahnya sendiri baru muncul sekitar tahun 1980-an, berbeda dengan aliran sosialisme yang klasik yang sudah ada sejak abad ke-19. Yang ini masih muda, masih baru, masih cair, masih sangat lincah, masih sangat terbuka. Jadi tidak ada dogma yang terlalu keras dalam hal ini ya. Tidak ada jadi banyak macam interpretasi, banyak diskusi, semuanya sangat lincah. Ya. Dan minat terhadap ekososialisme semakin memuncak belakangan ini. Grafik ini berasal dari Google Ngram Viewer yang menghitung kata-kata yang muncul di dalam seluruh buku-buku yang pernah di-scanning oleh Google Books. Dan dapat dilihat bahwa mulai tahun 80-an ke atas istilahnya semakin banyak bermunculan di dalam buku-buku yang beredar di dunia. Karl Boggs lagi salah seorang penulis yang juga banyak menulis tentang ekososialisme, peneliti di Los Angeles, dan dia kutipan dari buku Ecology and Revolution seperti ini. Sejauh struktur kekuasaan ini tidak dapat direformasi dari sudut pandang untuk menghadapi krisis secara efektif, maka satu-satunya pilihan manusia sebagai keseluruhan adalah sebuah revolusi ekologis global. Itu satu-satunya pilihan menurut dia. Nah, selanjutnya kita akan mendalami dua aspek. Yang pertama, apa analisanya ekososialisme terhadap situasi yang sekarang kita hadapi. Dan yang kedua, apa visi dan gerakannya yang memandang ke depan untuk di bidang ekososialisme ini. Jadi pertama analisa. Istilah antroposen sudah beredar agak lama, sejak mungkin tahun 2000 diusulkan oleh peneliti ini Paul Crutzen, orang Belanda. Dan setelah buku ini terbit, istilah antroposen beredar di seluruh dunia. Antropos adalah manusia, jadi ini adalah era yang di mana geologi ditentukan oleh manusia. Namun dari kalangan ekososialis sedikit tidak nyaman dengan istilah antroposen karena tersirat seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan manusia, dengan antropos. Keserakahan barangkali ya, keserakahan. Tapi apakah keserakahan yang memang baru-baru ini? Apakah manusia tidak serakah dari dulu? Lalu kalau dia serakah dari dulu, kenapa krisis ini baru belakangan muncul? Sehingga dari kalangan ekososialisme muncul istilah lain. Ini namanya Andreas Malm dan dia mengusulkan ini dalam bahasa Perancis. Tapi dia sendiri orang kalau tidak salah Swedia ya atau Norwegia, Skandinavia yang jelas, la Kapitalosen. Jadi yang bermasalah bukan antropos, manusia, tetapi yang bermasalah adalah kapitalisme. Dan kapitalisme ada sejarahnya yang tidak terlalu lama sebenarnya. Lahir di Eropa pada katakanlah abad ke-16, Abilah sejarawannya. Dan kemudian mengambil alih seluruh perekonomian di Eropa. Dan dari sana lewat kolonialisme menyebar secara sangat keras dengan paksa, menyebar ke seluruh dunia hingga mencaplok mula-mula benua Amerika, kemudian Asia termasuk Indonesia,
dan Afrika, Kapitalosen. Dan inilah, jadi kritiknya bukan pada antropos, pada manusia, pada keserakahan manusia, walaupun itu pasti ada juga, tetapi yang lebih menentukan adalah kapitalisme. Sehingga kita perlu memahami apa itu kapitalisme dalam hubungan dengan lingkungan hidup. Nah, Maria Mies ini adalah almarhum, orang Jerman, sosiolog Jerman yang pasti di sini ada yang pernah mengenal namanya, karena dia menulis bersama dengan Vandana Shiva, Ekofeminisme, buku yang sangat terkenal. Dan dia menulis bahwa sebelum kapitalisme, seluruh hubungan manusia dengan alam itu terintegrasi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, apakah kuasa, produksi, reproduksi, seluruh kehidupan itu tidak terlepas dari yang dia sebut web of life, jaring kehidupan, atau bisa disebut ekosistem. Jadi semuanya berakar di dalam ekosistem dan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diimajinasi lepas dari ekosistem. Jadi produksi, makan, membuat barang, semuanya diambil dari bumi, dibuat, kemudian tidak dipakai lagi, dikembalikan ke bumi, dan seterusnya. Nah, justru itu yang dirusak oleh kapitalisme. Ada aktivitas tertentu yang oleh kapitalisme dipisahkan dari jaring kehidupan. Dan itu yang mau kita terangkan sebentar sebelum kita maju ke visi dan pergerakannya. Ini adalah Jason Moore. Nanti kalau mengundang Fatun Karib bicara, saya lihat namanya di daftar pembicara, ini adalah gurunya Fatun Karib. Foto satu-satunya yang bisa saya temukan, agak kabur. Tapi orangnya nyata ada, tidak kabur, memang nyata. Dia sangat berjasa di dalam menulis analisa ekososialis terhadap kapitalisme, terutama sejarahnya. Dia ini sejarawan memang. Dan mekanisme kunci yang dia bicarakan disebut komodifikasi. Sebuah komoditas adalah semacam barang yang memiliki nilai tukar. Nilai tukar artinya bisa dibeli dengan uang tertentu, bisa dijual dengan uang tertentu. Dan yang penting, komoditi itu satu-satunya cirinya adalah dia memiliki nilai tukar. Nah, barang-barang yang memiliki nilai tukar berada di dalam sistem ekonomi. Segala sesuatu yang ditemukan di dalam sistem ekonomis memiliki nilai tukar. Sedangkan yang di luar sistem ekonomis tidak memiliki nilai tukar. Ya, itu definisinya ekonomi adalah barang-barang yang memiliki nilai tukar. Yang di luar itu tidak. Yang di luar itu tentu ada air, ya. Jadi misalnya begini, Coca-Cola adalah komoditas, bisa dibeli botolnya sekian, ya, itu komoditas. Tapi untuk membuat Coca-Cola itu kan butuh air. Airnya diambil dari mana? Air diambil dari luar sistem ekonomi, di mana dia dianggap hibah gratis dari alam. Alam tidak dibayar untuk airnya. Air menjadi dianggap hibah gratis. Dan inilah kekhasan dan keistimewaan dan keanehan sistem kapitalis, di mana barang-barang yang ada di luar sistem ekonomi dianggap hibah gratis dari alam, sehingga bisa dimanfaatkan, bisa diperbudak, ya, bisa dibuat apa saja untuk membawanya ke dalam sistem ekonomi dan memberikannya nilai tukar, di mana dia berfungsi untuk menciptakan laba. Dan tidak hanya air, ada juga manusia di luar sistem kapitalis, di luar sistem ekonomi. Misalnya buruh yang bekerja di dalam pabrik Coca-Cola, dia adalah
termasuk dalam sistem ekonomis karena dia adalah buruh, artinya pekerja yang dapat gaji. Tetapi buruh itu berasal dari mana? Dia akan dilahirkan oleh seorang ibu. Kelahiran itu dianggap hibah gratis dari alam. Itu tidak dibayar, itu tidak ada nilainya. Ya. Dibesarkan oleh orang tua. Proses pembesaran itu juga dianggap hibah gratis dari keluarga. Itu juga tidak dibayar. Jadi semuanya itu dimanfaatkan tanpa dihargai. Jadi air, ada manusia, ada juga tanah. Tanah juga dianggap gratis. Nah, kalau tanah sudah diambil semua di Eropa, itu kan pada abad ke-17, maka bangsa Eropa seperti Belanda keluarlah dia. Pertama carinya ke Amerika, kemudian carinya ke India, Indonesia, begitulah. Di situ dia menemukan tanah yang belum dipakai, katanya. Belum dipakai. Hibah gratis dari alam. Bisa dimanfaatkan untuk dijadikan komoditas. Jadi apa saja yang dia seenaknya dianggap murah. Itu namanya frontier. Jadi kapitalisme selalu mencari frontier yang selalu diperluas. Dia selalu mencari yang belum beradab, yang belum yang masih alam, ya, yang masih murah. Sehingga terjadilah eksploitasi manusia, eksploitasi alam, eksploitasi tanah, terutama perempuan yang dieksploitasi dengan segala kerusakan dan kesakitan yang kita kenal semua. Dan tidak hanya kaum eko-Marxis atau eko-sosialis yang berpikir seperti ini. Ini namanya Donella Meadows. Donella Meadows termasuk salah seorang pengarang buku ini yang sangat penting, Batas-Batas Pertumbuhan. Laporan dari kelompok Roma. Terbit bahasa Inggrisnya tahun 1972, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan dia termasuk penulis utamanya. Di dalam sebuah edisi berikut, bukan edisi ini tapi edisi tahun 30 tahun kemudian, dia menulis begini. Apabila tujuan tersirat sebuah masyarakat adalah mengeksploitasi alam, memperkaya para elitnya, dan mengabaikan masa depan jangka panjang, maka masyarakat itu akan mengembangkan teknologi dan pasar yang menghancurkan lingkungan hidup demi keuntungan jangka pendek. Itu pernyataan dari Donella Meadows yang bukan seorang ekososialis, tapi dia memahami situasi yang sebenarnya. Dan dengan pernyataan ini dia menantang solusi yang banyak ditawarkan orang lain, bahwa kalau kita menghadapi masalah krisis lingkungan, maka kita bisa menemukan teknologi yang akan menyelesaikannya. Ya. Kalau menurut Donella Meadows, teknologi itu bukan penyelesaian, justru teknologi yang ikut merusak. Masalahnya adalah pada tujuan tersirat di dalam sebuah masyarakat adat, masyarakat kapitalis. Kalau tujuan tersirat adalah mengeksploitasi alam, memperkaya para elitnya dan mengabaikan masa depan jangka panjang, maka itulah yang akan terjadi. Dan kalau ingin menanganinya, ya itulah yang harus ditangani, bukan teknologinya. Ya, ini pernyataan dari Evo Morales. Persaingan dan kehausan akan laba tanpa batas dari sistem kapitalis sedang menghancurkan planet. Di bawah kapitalisme, kita bukanlah manusia, melainkan konsumen. Di bawah kapitalisme, ibu bumi tidak ada, yang ada adalah sumber daya alam. Tetapi bumi itu jauh lebih penting daripada bursa efek di Wall Street. Cukup penuh inspirasi pernyataan itu, Evo Morales. Saya kira mahasiswa Jogja juga perlu ke Bolivia untuk belajar ekososialisme di Ekuador, di Venezuela, di Bolivia. Bisa menjadi topik penelitian
baru yang penting. Bentar, apakah perlu saya lompati? Saya lompati saja karena ini Paul Sweezy menarik. Tapi ya saya lompati karena habis nanti waktunya. Sekarang sedikit tentang visi dan pergerakan. Jadi tadinya analisa, sekarang mau kemana kaum ekososialis. Nah, di sini kita akan melihat baik visi secara abstrak maupun pergerakan yang nyata ada. Dan jenis pergerakan itu banyak macam dan perlu kita mencicipinya. Pertama, dalam hal keberlanjutan. Ya, jadi tadi sudah dikatakan ekososialisme ada aspek keberlanjutan dan aspek kesetiakawanan yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Keberlanjutan. Apa tujuan utama atau visi utama dalam hal keberlanjutan? Ini buku penting dari Naomi Klein, This Changes Everything, buku mengenai krisis iklim. Di dalam buku itu dia berkata bahwa adanya krisis iklim telah merubah segala sesuatu di dunia kita ini. Tidak ada business as usual yang memadai yang akan mengatasi krisis yang sedang kita hadapi. Semuanya harus dipertimbangkan kembali, harus dirubah, harus dirombak. Dan salah satu istilah yang keren yang muncul dalam buku itu yang kemudian diambil oleh banyak orang adalah blokadea. Blokadea adalah protes-protes yang bermunculan di mana-mana, di mana anak muda menuntut untuk menghentikan pengerusakan dari sistem kapitalis di dunia ini. Dan yang harus dihentikan yang paling penting adalah bahan bakar fosil. Ini demo Extinction Rebellion di Jakarta melawan bahan bakar fosil. Kerusakan iklim yang terjadi adalah murni karena bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil menghasilkan CO2 yang menyebabkan suhu atmosfer naik, suhu laut naik, dan itulah. Kenapa dia? Ya, di Australia juga ada Extinction Rebellion. Di sini dia mengikat diri dengan rantai yang perlu digergaji oleh polisi supaya dia bisa ditahan masuk ke sel. Extinction Rebellion. Yang lain, contoh yang lain, Via Campesina. Adalah pergerakan petani di Amerika Latin, sekarang menjadi organisasi internasional. La Via Campesina adalah pergerakan agroekologi. Agroekologi adalah pergerakan pertanian yang berkelanjutan. Tidak menggunakan bahan bakar fosil, tidak menggunakan pupuk buatan, tidak mengandalkan perusahaan multinasional untuk beli benihnya, lebih menekankan pada subsisten, pada kedekatan dengan tanah, dengan alam, dan segala macam. Satu lagi, ini adalah Elmar Altvater, seorang ekososialis Jerman, juga sudah almarhum. Dan dia menyimpulkan ini tentang sebuah masyarakat yang tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Memang sulit dibayangkan bagi kita, apakah bisa hidup di dalam masyarakat tanpa bahan bakar fosil, tanpa mobil, tanpa sepeda motor yang pakai bensin, tanpa pesawat terbang, ya. Dasar sosial untuk sebuah masyarakat yang mengandalkan tenaga terbarukan sedang menyebar.
dasar itu harus bersifat lebih radikal daripada apapun yang selama ini dicita-citakan, apalagi tercapai oleh revolusi-revolusi sosialis pada abad ke-20. Jadi di mana revolusi-revolusi sosialis yang berlangsung di abad ke-20, termasuk revolusi Uni Soviet, Cina 1948, Indonesia, semua dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa memikirkan keutuhan alam. Yang ini jauh lebih radikal lagi. Yang dipikirkan di sini adalah kesejahteraan manusia dan keutuhan alam. Sangat radikal. Sekarang terakhir ya tentang sejumlah pergerakan yang menekankan aspek kesetiakawanan. Ini adalah Derek Wall menulis sebuah buku tinjauan sebenarnya, tinjauan terhadap berbagai pergerakan ekososialis di seluruh dunia. The Rise of the Green Left Inside the Worldwide Eco-Socialist Movement. Dia menulis begini. Aktivisme masyarakat adat semakin membentuk gerakan kiri Amerika Latin dengan penekanan pada ekologi, keadilan, dan pembelaan terhadap kepentingan bersama. Kenapa dia menunjuk kepada Amerika Latin? Ya, karena tadi sudah saya sebut Evo Morales, saya sebut Ecuador, saya sebut Venezuela, dan memang yang terjadi di Amerika Latin sesuatu yang sungguh luar biasa selama katakanlah 20 tahun terakhir ini, di mana pada tahun 80-an dan 90-an Amerika Latin persis dengan Indonesia, Orde Baru, militeristik, semua dikuasai rezim-rezim militer. Tetapi kira-kira mulai sekitar tahun 2000, satu demi satu negara-negara ini melepaskan diri, membebaskan diri dari rezim militer dan terjadilah yang disebut air pasang merah muda, pink tide. Hampir sebagian besar, tentu dengan sejumlah pengecualian termasuk Argentina sekarang ini, tetapi sebagian besar negara di Amerika Latin sekarang adalah negara sosialis atau sosialis ringan atau kiri atau bagaimana ya, dengan unsur ekososialis di dalamnya. Dan yang diperhatikan adalah bahwa di Amerika Latin terjadilah mobilisasi masyarakat yang sangat signifikan. Jadi katakanlah gerakan reformasi Indonesia tahun 98 itu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi terus selama berpuluh-puluh tahun. Dan bukan hanya mahasiswa, tetapi ada petani, ada lembaga keagamaan, ada masyarakat sipil, ya. Dan yang menjadi inti dalam pergerakan ekososialis menurut Derek Wall adalah justru masyarakat adat. Masyarakat adat menjadi bagian dari pergerakan ekososialis di Amerika Latin. Evo Morales adalah lahir sebagai orang asli Amerika Latin, Indian. Jadi beda dengan sebagian yang turunan Eropa, yang nilainya juga Eropa, yang ini adalah wakil dari pergerakan masyarakat adat. Sangat luar biasa. Ini salah satu slogan dari pergerakan masyarakat adat di Amerika Latin, Buen Vivir, atau di Ecuador disebut Summa Causae. Prinsip-prinsipnya seperti ini. Tidak ada kehidupan tanpa pengetahuan atau kebijaksanaan. Kita semua lahir dari ibu bumi. Kehidupan itu sehat. Kehidupan itu bersama. Kita semua beraspirasi atau bermimpi. Jadi ide gagasan-gagasan seperti itu, cita-cita seperti itu sangat terasa dan masuk ke dalam wacana umum di Amerika Latin di banyak tempat.
Namun tentu masalahnya bukan maksudnya bukan di Amerika Latin yang akan menentukan arah seluruh dunia. Itu ditentukan di negara-negara um, paling kaya di dunia ini, yaitu di Amerika Serikat, katakanlah Eropa, Jepang, begitu ya. Dan sekedar penutup, saya ingin mengutip dari Ulrich Brandt. Ulrich Brandt seorang ilmuwan Jerman yang menggunakan istilah modus hidup imperial. Modus hidup imperialisme yang dia maksud adalah orang Eropa hidupnya dengan modus hidup imperialisme, dalam arti dia memanfaatkan sumber daya dari wilayah orang lain, dia makan, dia buang limbahnya, tapi tidak dibuang di negerinya sendiri, dia ekspor lagi limbahnya ke Ghana atau ke Cina, dulu juga pernah ke Indonesia. Nah, sekarang dia bilang masyarakat di utara berdiri di persimpangan jalan. Atau mereka belok kanan, menempuh jalan stabilisasi modus hidup imperial yang eksklusif dan otoritarian, kayak Donald Trump. Ini ditulis sebelum Donald Trump 2.0. Itu. Atau mereka belok kiri dan mulai mentransformasi pola-pola produksi, konsumsi, dan hidup secara fundamental. Untuk itu sebuah radikalisasi demokrasi tidak terelakkan. Nah, sekedar penutup, mungkin ini agak bernada minor, tapi Karl Barks kembali, ini buku dia yang terakhir. Orangnya tidak semuda itu lagi, sama seperti saya sudah bertambah umur. Bahkan lebih umur dari saya, sudah 80 tahun ke atas dia sekarang. Dia meninjau situasi ekososialis di seluruh bumi. Dia memang yakin ekososialisme adalah satu-satunya jalan, tetapi kalau dia cari di manakah ekososialisme sudah mulai dijalankan dengan betul, dia bilang hampir tidak ada. Kekuatan-kekuatan tandingan global saat ini dapat dikatakan lemah atau bahkan tidak ada. Kita melihat gagasan-gagasan ekososialis bertebaran di sana-sini, termasuk yang mungkin dia maksud adalah Buen Vivir di Amerika Latin. Namun kita akan sia-sia mencari politik ekososialis yang layak. Untuk itu kembali lagi ke buku dia Ecology and Revolution. Perubahan yang harus terjadi adalah perubahan di dalam hati kita sendiri. Revolusi ekologi hanya akan membuat sedikit kemajuan tanpa adanya erosi terhadap kepercayaan dan gaya hidup yang sudah tertanam kuat. Individualisme posesif, konsumerisme, kepercayaan terhadap agenda pertumbuhan korporasi, fetishisme terhadap teknologi, dan patriotisme. Terima kasih Mas Abi. Saya kembali ke Oke, terima kasih moderator. Prof. Ferry. Sangat banyak sekali gitu dari paparan Ya, dari Prof. Ferry. Tentu sebenarnya masih banyak yang ingin dipaparkan sama Prof. Ferry ini pasti gitu yang ya, harusnya bisa disampaikan. Tetapi untuk pertama mungkin kita bisa bisa buka sesi pertanyaan dulu gitu. Kemudian ya. kita akan mengalir diskusi gitu. Tiga penanya terlebih dahulu gitu kira-kira dari teman-teman apakah ada yang ingin pertama bertanya silahkan raise hand atau kemudian melalui kolom komentar gitu tidak masalah silahkan teman-teman. Silahkan Mas Sispa. Cek, cek, cek. Suara saya kedengaran. Hmm. Terdengar. Oke. Sebelumnya terima kasih Prof. Gary sudah menjelaskan. Sebenarnya sosialisme, kalau saya ini mahasiswa PAI, Pendidikan Agama Islam, dan sosialisme maupun ekososialisme itu cukup jarang gitu. Tapi hal ini menarik karena beberapa spirit dalam sosialisme sebenarnya ada dalam nilai-nilai keislaman gitu ya. Nah,
Terus ini yang ingin saya tanyakan tuh tentang kan tadi ada dua keyword yang kena spotlight dalam ekososialisme ini, yaitu kesetiakawanan dan keberlanjutan itu gitu. Um, Sebagai mode of thought, ekososialisme ini mampu untuk memberikan kita semacam pencerahan bahwa um, nilai yang kita pandang itu tidak seperti nilai yang orang-orang kapitalis melihat gitu. Apa hal-hal yang bersifat ekonomis dan lain sebagainya gitu. Seperti yang tadi yang dijelaskan tentang uang, hal-hal yang dia bernilai uang maka apa? Dalam contoh alam itu adalah hibah, hal-hal yang dapat kita manfaatkan dari alam adalah hibah dari alam gitu. Um, nah, namun kemudian kan um, kalau apa tadi yang terakhir dijelaskan itu tentang bahwa ndak ada nih ekososialisme tuh belum ada yang layak gitu. Itu kan cukup fatalis ya maksudnya em, yang cenderung agak ya sebenarnya itu realistis sih. Tapi apakah kemudian ekososialis ini pertanyaan saya itu apakah kemudian ekososialis ini mampu menjadi pendekatan atau em, pendekatan yang sifatnya paradigmatik dalam sebuah riset em, yang bersifat humaniora kah dan lain yang seperti contohnya pendidikan dan lain sebagainya. Apakah memungkinkan ekososialisme itu masuk ke dalam ranah sana, tidak sebatas di dalam lingkungan saja gitu, aspek masalah lingkungan. Mengingat bahwa sebenarnya asumsi dasarnya kan lingkungan itu adalah hal yang menyatu dengan manusia, begitu seturut juga dengan kebudayaannya. Maka menurut saya, apakah kemudian memungkinkankah ekososialisme itu menjadi semacam pendekatan yang sifatnya paradigmatik dalam metodologi-metodologi penelitian di luar dari skop lingkungan. Contohnya ya pendidikan yang saya gelutin sendiri. Gitu. Itu sih Hmm, pertanyaan saya, Pak Gary. iya. Terima Hmm, kasih. hmm. Terima kasih Mas Sispa. Apa ada lagi dari teman-teman? Nah, sepertinya mungkin dari Mas Sispa dulu, Prof. Gary, yang bisa nanti sambil mengalir gitu, sambil Iya, menunggu teman-teman yang lain. iya. Nah, ini Mas Hispa, ini memang sengaja saya masukkan kutipan terakhir yang tadi Hispa sebut fatalis, karena tidak ingin berpura-pura bahwa ekososialisme adalah sebuah gelombang yang sedang mm, akan menyelamatkan dunia besok juga. Um, Karl Box, saya tidak tahu seumur hidup, tetapi sudah lama menulis tentang ekososialisme, revolusi ekologis, bukan hanya dua buku itu. Um, dan dia benar-benar yakin bahwa ekososialisme atau yang kita sebut ekososialisme semacam kesetiakawanan keberlanjutan yang dipadukan itu mutlak perlu. Tapi di dalam dunia ini hal yang mutlak perlu itu sepertinya kurang populer. Nah, itulah tragedi kita, di mana kita yang populer di dunia ini adalah yang ditentukan oleh kaum kapitalis. Semuanya disebarkan mulai dari Eropa ke seluruh dunia lewat sistem korporasi, lewat pemerintahan yang semua dibeli oleh kepentingan kapitalis, lewat media massa yang semua dibeli oleh kaum kapitalis, lewat sistem pendidikan yang seluruhnya dikuasai oleh sistem kapitalis, sehingga hampir tidak ada lagi tempat untuk memikirkan yang di luar itu, untuk memikirkan yang lebih baik. Saya senang mendengar kalau di dalam keislaman ada spirit sosialisme yang bisa diidentifikasi, dan saya perhatikan bahwa nanti atau saya beritahukan bahwa nanti di dalam seri bacaan bumi edisi ekososialisme yang menulis dari Indonesia adalah Gus Roy Murtado tentang ekososialisme dari pesantren hijau di Bogor. Jadi mudah-mudahan, dan saya kira di Amerika Latin juga hal yang sama terjadi,
teologi pembebasan dengan unsur ekologis di dalamnya, Katolik di sana memang. Dan saya yakin di sini itu juga bisa. Apakah mampu menjadi pendekatan paradigmatik untuk riset? Saya yakin iya. Riset kan tidak harus hanya membuat deskripsif tentang situasi yang ada sekarang ini. Itu namanya positivisme. Saya yakin tugas kita, panggilan kita sebagai peneliti adalah membuka jendela baru buat pembaca kita, ya, untuk memperlihatkan hal-hal yang belum diketahui, untuk memperlihatkan sebuah jalan yang lebih baik, yang lebih masuk akal secara ekologis, secara filsafati, secara nilai-nilai, dan sekalian mencari di manakah jalan yang lebih baik itu pernah dicoba, sedang dicoba. Meskipun kecil, meskipun harus dicari jauh-jauh ke Amerika Latin atau ke pesantren hijau di Garut atau di mana, ya, tidak di Istana Negara di Bogor, atau di dalam pencakar langit di Jakarta, atau di universitas di Indonesia kebanyakan, tetapi di pinggir-pinggir. Selama saya mulai mendalami ekososialisme yang bagi saya juga sesuatu yang baru, jadi mungkin baru 2 tahun belakangan ini, saya semakin diyakini oleh Karl Box dan banyak nama yang lain yang saya baca belakangan ini, bahwa ini memang satu-satunya penyelesaian, meskipun baru terlihat cuplikan-cuplikan atau baru terlihat percobaan-percobaan yang awal. Sehingga saya kira sangat perlu dan sangat pas. Saya tidak tahu bagaimana Mas Hispa punya pendapat sendiri, pasti punya. Ya, silakan Mas Isba kalau mau menanggapi. Iya, Bro. Em, apa tadi apa tadi? Nah, em, tadi kan ada apa? Soalnya yang sebelum kita masuk ke dalam visi dan pergerakannya ekososialis kan tadi ada pembahasan tentang bagaimana kemudian analisis dari ekososialis, dan sejak intro tadi dijelaskan bahwa clarify bahwa em, ini ekososialis ini adalah merupakan upaya yang sifatnya politis dan lain sebagainya itu gitu. Makanya kemudian itu pertanyaan itu muncul gitu, karena kalau konon katanya di penghujung apa em, Marx kan pada akhirnya apa ya, kan makanya ada pembedaan kan kalau analisisnya Marx muda, Marx tua dan lain sebagainya gitu. Hmm. Hmm. Eh, di penghujung apa pergerakannya pada akhirnya dia mengatakan bahwa ayo kembali mari bangun organisasi dan gerakan penelitian itu gitu, karena justru itu yang Hmm. mampu memberikan dampak, meskipun kemudian itu jalannya pelan tapi itu justru mampu memberikan dampak yang secara pelan-pelan tapi signifikan gitu. Nah, Iya. itu yang kemudian menjadi apa em, apa ya, jadi jadi yang saya highlight lah, karena Iya. ketika mendengar bahwa kesetiakawanan itu mampu berpadu dengan keberlanjutan atas dasar bahwa kita harus menjaga kehidupan dan lingkungan, em, itu juga menjadi apa ya, waktu itu hal yang diperingatkan kalau di dalam jurusan saya yang saya dalamin ya, itulah mengapa tuh Tuhan itu eh, melarang keras ada pertumpahan darah dan pengrusakan alam gitu di dalam. Bahkan itu kalau kita lihat di Quran itu dia di chapter 2 setelah bab pembukaan bahasanya. Makanya itu yang Hmm. kalau misalkan ada referensi tentang riset yang berangkat dari pandangan ekososialis,
mungkin barangkali bisa dibagi ke kami Prof, Iya, bentuk-bentuk produk risetnya sehingga bisa iya, jadi apa jadi referensi buat kami-kami dalam melakukan penelitian ke depan. Terima kasih Prof iya, Gary. Cukup iya. Mas Abi. Terima kasih Mas Ispa. Saya em, saya bisa mengedarkan tulisan ini di lewat chat atau Bisa, bagaimana? bisa, bisa sepertinya Bro. Em, Dokumen atau link gitu. ini. Nah, ini adalah materi yang kita bicarakan hari ini, semua panjang lebar di dalam tulisan ini, dan di bagian akhir saya lampirkan sejumlah literatur yang barangkali menarik, bahasa Inggris semua. Dan tidak khusus menyangkut agama. Soal agama memang menurut saya ya, bicara tentang nilai, um, dan ada kedekatan nilai agama pelestarian hukum, pelestarian alam di dalam deep ecology. Tapi deep ecology itu merupakan inspirasi pribadi. Jadi nilai-nilai budaya yang perlu kita dalami, perlu kita hayati. Tapi untuk bergerak dari nilai-nilai yang perlu kita hayati sampai pada perubahan tatanan struktur, tatanan sosial, ekonomis, politis, itu mungkin agak langkah yang masih jauh. Dan yang strategis yang perlu dilakukan adalah mematahkan kekuatan korporasi. Jadi korporasi tidak ingin tahu soal Al-Quran bab kedua. Maaf, saya kira tidak ada korporasi yang memiliki nilai seperti itu. Mereka berpretensi memiliki nilai, tetapi dalam kenyataan dia punya nilai hanya satu, laba. Jadi, nah, bagaimana cara mematahkan kekuatan korporasi itu memang suatu yang bisa bikin kita sulit tidur karena tidak tahu caranya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan Mas Hawin. Eh, baik, Prof. Disinggung soal ekososialisme, sebenarnya saya cukup tertarik begitu ya. Dan juga eh, memori saya mengenai ekofeminisme itu kembali lagi. Nah, eh, apa sih bedanya antara ekososialisme dengan ekofeminisme gitu? Melihat bahwa feminisme itu, ekofeminisme itu berangkat dari feminisme yang mencoba mendobrak dominasi laki-laki terhadap perempuan. Mungkin itu saja sih pertanyaannya, Prof. Terima kasih. Ya, ya, Mas Hawin, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan saya sangat senang diajukan di sini karena memang penting. Seperti dikatakan, ekososialisme adalah pemikiran baru, muncul pertama tahun 1980-an. Ekofeminisme juga merupakan suatu yang baru. Feminisme sendiri mungkin sudah ada sejak awal abad ke-20 sama dengan sosialisme. Tetapi aspek ekonya itu baru muncul tahun 80-an di dua-duanya. Dan di dalam merumuskan wawasan ekososialis, masukan yang paling penting dalam banyak hal diberikan oleh kaum ekofeminis. Jadi ekofeminisme adalah seperti yang sudah dikatakan oleh Hawin tadi, adalah keyakinan bahwa perempuan didominasi oleh laki-laki dan alam juga didominasi oleh manusia, dalam hal ini banyak juga laki-laki. Ya. Dan perempuan menawarkan semacam
um, uh, um, kepedulian, kehangatan, keibuan, ya, dan alam juga menawarkan kesuburan, keibuan seperti itu. Jadi banyak ikatan satu dengan yang lainnya. Dan terutama konsep web of life, jadi jaring kehidupan yang saya kemukakan tadi, adalah konsep ekofeminis, di mana ekofeminis selalu menekankan situasi yang bukan situasi yang ideal, situasi yang nyata adalah bahwa kita manusia hidup sebagai bagian dari jaring kehidupan. Jadi tidak boleh ada sekat-sekat di dalam kehidupan kita seolah-olah ada bagian tersendiri yang tidak terpengaruh ekosistem itu pada seluruhnya. Sehingga ekofeminis melawan spesialisasi disipliner di dalam universitas, seolah-olah ekonomi adalah sebuah bidang otonom, ya, pengetahuan yang berdiri sendiri. Fisika adalah sebuah pengetahuan yang berdiri sendiri. Tidak, menurut dia semuanya terkait satu dengan yang lainnya, sama persis dengan sebuah keluarga di mana semua terkait satu dengan yang lainnya. Tidak ada individualisme atau ya. Sehingga ekofeminis menawarkan kritik yang tajam terhadap sistem kapitalis. Jadi seluruh yang ditawarkan oleh Jason Moore tentang komodifikasi, tentang frontier yang murah, hibah gratis dari alam, itu semuanya berasal dari kaum ekofeminis. Orang seperti siapa namanya, Ariel Saleh, ekofeminis, menjadi figur yang sangat penting dalam hal ini, ya. Sehingga perlu kalau bicara penelitian, saya kira penelitian bisa dikaitkan ekofeminisme dengan ekososialisme. Topik yang sangat menjanjikan, saya kira, dalam hal nilai-nilai, ya, dalam hal nilai-nilai. Oke, begitu Mas Sawin. Ada lagi rekan-rekan? Batasnya panitia, ayo. Ini saya dulu mungkin Prof gitu ya. Ya, Abi, ya, Jadi silakan. sering banget dibilang oleh Prof Gary terkait dengan pandangannya si Karl Box ya. Ya, Itu tapi saya beberapa kali membaca juga beberapa tulisannya si Tony Phillips itu yang bahas soal ekososialis juga, revolution sosialis gitu. oh gitu. Dia membagi sebuah prinsip dari ekososialis itu ada tiga hal gitu. Pertama adalah soal pemisahan gitu atau yang adanya retakan metabolik antara manusia dan alam gitu. Yang kedua adalah atau sentra kapitalismenya bekerja itu di situ gitu. Terus baru yang kedua adalah soal interaksi gitu atau kerja antara manusia dengan alam gitu. Yang ketiga adalah terkait dengan penggantian satu sistem hari ini yang dia ingin capai lebih tinggi yaitu ekososialis. Nah, dia menjabarkan tiga prinsip itu dalam satu satu karyanya gitu. Nah, yang terbit tahun 2018 waktu itu. Nah, kira-kira si si Karl Barks tadi itu saya belum membaca gitu ya terkait dengan Karl Barks itu, tapi saya ingin tahu gitu apakah dia membangun satu prinsip tertentu yang dibangun di dalam pandangan-pandangannya dia untuk mencapai ekososialis itu gitu. Ya, memang tadi Abi sudah 2 kali menyebut retakan metabolik dan tadinya mengharapkan ini juga diberikan dalam presentasi padahal tidak masuk. Mungkin saat yang
baik untuk kita membicarakannya secara singkat sebelum maju ke analisanya Karl Box. Memang sistem, kenapa saya tidak menyebutnya, karena untuk memahami apa itu metabolik perlu sedikit pembicaraan, karena bukan istilah yang sangat umum kita pakai. Metabolik adalah, atau metabolisme adalah istilah biologi sebenarnya yang umumnya dipakai misalnya dalam kedokteran untuk membicarakan pertukaran materi di keluar masuk sebuah tubuh organik. Jadi tubuh manusia misalnya, ya, kita minum air, kita makan, nanti ketika buka puasa dan kita juga mengeluarkannya lagi, ya, dan di situ kita memperoleh energi, kita bisa bergerak tanpa adanya pertukaran materi ke dalam dan keluar masuk dan keluar sebuah tubuh itu mati, ya. Dan konsep metabolik itu bisa juga diterapkan kepada sebuah kelompok. Jadi bisa diterapkan kepada sebuah rumah tangga. Ada sekian makanan masuk, sekian limbah sampah yang dibuang setiap hari atau setiap minggu, begitu ya. Itu metaboliknya rumah tangga itu. Bisa juga dihitung untuk sebuah kota, untuk sebuah negara, dan untuk seluruh dunia. Nah, kalau dihitung dalam ton, jadi dihitung dan sekian ton sumber daya yang masuk, sekian ton limbah yang dibuang, itu berapa? Ternyata jumlahnya banyak sekali untuk masyarakat kita yang sekarang ini. Kalau kita menghitungnya untuk sebuah masyarakat yang masih adat, tinggal di hutan, tidak seberapa. Ya, hanya mungkin ubi dari tamannya, dari kebunnya, kemudian tinja, kemudian begitu, hanya itu saja, sederhana. Tapi kalau buat masyarakat kita banyak sekali, terlalu banyak sekali. Jadi sumber daya semakin habis, bahan bakar minyak mau habis, nikel, emas, tembaga, semuanya mau habis. Kemudian limbahnya, kita tahu gunungan limbah, gunungan sampah di mana-mana di Indonesia sekarang ini. Terlalu banyak sekali, itu simbolik sekali bagaimana metabolik kita terlalu besar sekali. Nah, dan bukan hanya besarnya, tetapi juga tempatnya salah. Jadi biasanya kita makan dari kebun sendiri, kemudian berak di kebun itu juga, itu menjadi siklus. Itu bagus sebenarnya. Tapi sekarang kita tidak. Kita mengambil panen dari daerah pertanian, terus dibawa ke kota, berak masuk ke sungai, begitu dilarutkan laut. Itu tidak dikembalikan ke tanah, itu kan tidak baik. Jadi semuanya rusak, gitu, ya. Dan kuncinya di situ. Metabolik sistem kapitalis ini sangat-sangat jauh melebihi metabolik yang berkelanjutan. Kalau di Indonesia sudah hampir oke, tapi kalau di Australia 10 kali lipat daripada yang bisa dianggap berkelanjutan. Jadi kamilah yang paling berdosa dalam hal ini. Sekarang mengenai sistemnya, jadi bagaimana perubahan itu akan terjadi. Nah, itulah tujuan buku Karl Box kedua itu. Ya, yang pertama ekologi dan revolusi. Dia mencoba memikirkan bagaimana strateginya. Di dalam buku ekologi dan revolusi dia sedikit banyak memberikan peringatan. Dia bilang, iya, saya seorang Marxis, tetapi dalam banyak hal Karl Marx tidak bisa membayangkan apa yang sekarang kita alami. Jadi Karl Marx masih beranggapan sistem kapitalis akan runtuh dengan sendirinya, karena dia begitu mengeksploitasi kaum buruh, sehingga pasti kaum buruh akan memberontak, akan memicu revolusi, kemudian revolusi pasti otomatis akan terjadi. Ternyata tidak. Sudah 100 tahun ini, 200 tahun ini terjadi revolusi, tapi semuanya gagal. Jadi kekuatan dan
ketangguhan sistem kapitalis tidak bisa dibayangkan oleh Karl Marx. Kita butuh analisa yang post-Marxis katanya. Jadi memang Marx tetap menjadi inspirasi, tetapi kita juga harus berpikir sendiri. Nah, di dalam buku yang terakhir, Fugitive, apa itu? Fugitive Politics. Jadi political sanity. Dia sepertinya sudah tua dan sudah tidak habis pikir bagaimana kita akan merubah situasinya. Karena sudah demikian parah situasi, tetapi kok hampir belum ada pergerakan yang mencukupi untuk merubahnya. Jadi kita mempreteli sistem, ya, kita menemukan teknologi yang lebih bagus untuk mengolah sampah misalnya. Kita menemukan mobil listrik misalnya, ya, Tesla. Kita mencoba mengerem keserakahan korporasi dengan menaikkan pajak misalnya. Tetapi itu semuanya tidak berarti di dalam skala masalah yang kita hadapi. Jadi dia tidak, kalau tadi dibilang oleh Hispa yang sudah pamit tadi, fatalis, saya kira tidak fatalis. Fatalisme itu namanya post-aktivisme, itu juga ada. Post-aktivisme adalah orang yang merasa toh tidak ada gunanya karena sudah telat. Ya, jadi kita lebih baik enjoy life begitu, karena sudah telat. Nah, Karl Marx tidak seperti itu dan saya juga tidak seperti itu. Tetapi kita harus berpikir jauh ke depan, kita harus berpikir jangka panjang, kita harus berpikir radikal, dan kita harus bersedia untuk sedikit merasa terasing dari sistem politik yang sekarang berlaku. Karena hampir semua proposal-proposal yang beredar semuanya tidak memadai. Jadi kita harus berani untuk berpendirian lebih radikal lagi. Jadi tidak takut untuk memikirkan yang paling radikal pun. Oke, terima kasih Prof. Gary. Mungkin kira-kira satu atau dua pertanyaan lagi gitu dari teman-teman. Apa ada? Silahkan Mas Alif. Halo, suaraku Halo, dengar. ya. Dengar tapi agak kecil, Lip. Ini Prof, tadi Prof sudah mention juga gerakan di Amerika Latin yang pasca kediktatoran masih bisa bangkit dan bahkan juga ada presiden yang terpilih dari gerakan yang progresif ya, Evo Morales tadi. Nah, bisa dijelaskan secara singkat nggak Prof? Kira-kira kenapa hal itu masih bisa terjadi di Amerika Latin, tapi hal yang sama tidak terjadi di Indonesia. Walaupun di Ya, Indonesia juga sudah ada gerakan-gerakan serikat-serikat petani, tapi akhirnya serikat-serikat petani yang ada sekarang kenapa lebih cenderung kompromis dan tidak bisa seprogresif yang terjadi di Amerika Latin. Kira-kira apa yang tidak kita punya, Prof? ya, Mas Alif, saya kira pertanyaan yang sangat bagus juga, dan pas kemarin tidak saya bicarakan di sini karena masuk dalam bab yang lain. Ini menjadi bagian dari sebuah buku ya, mengenai opini publik di berbagai negara soal krisis iklim. Jadi ada survei yang global yang dijalankan di banyak negara sekalian soal sikap orang biasa terhadap masalah perubahan iklim atau sekarang kita namakan krisis iklim. Yang pertama dijalankan pada tahun 1993, tapi Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Yang pertama yang menyangkut Indonesia 1999, kemudian diulangi 10 tahun, ya, bukan diulangi, dijalankan lagi oleh sebuah organisasi lain tahun 2009. Dan diulangi lagi tahun 2024 baru tahun lalu oleh organisasi yang lain lagi, dan hasilnya bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita bisa melihat
wacana publik berkembang di sebuah negara sepanjang 25 tahun katakanlah ya, menarik, dan bisa dibandingkan antara Indonesia dengan negara lain, termasuk negara di Amerika Latin, termasuk negara yang dulu disebut negara maju seperti Amerika Serikat, negara di Eropa, Jepang dan sebagainya. Ya. Nah, yang pertama, dan ini barangkali tidak mengherankan, pada tahun 99 ketidaktahuan yang menonjol. Jadi ketika ditanya apa yang menyebabkan perubahan iklim di Indonesia, kebanyakan orang menjawab lubang di ozon. Jadi ini tidak benar. Yang menyebabkan perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil. Tapi yang menjawab betul itu hanya 3% dari respondennya. Dan itu tidak hanya di Indonesia, di Perancis juga kira-kira 7% yang memberikan jawaban yang betul. Jadi ketidaktahuan yang mendominasi di seluruh dunia. Kemudian ini ada yang menarik, muncul wacana yang sudah lama sebenarnya di Indonesia juga, bahwa negara miskin tidak mempedulikan lingkungan hidup karena dia memprioritaskan pembangunan. Jadi yang mempedulikan lingkungan hidup adalah luksenya negara maju, ya. Jadi itu pemikirannya. Jadi jangan diharapkan dari Indonesia. Kalau dilihat survei-survei yang bermunculan tahun-tahun itu di awal tahun 2000-an, justru terbalik yang diperhatikan. Keprihatinan soal lingkungan hidup pada umumnya dan krisis iklim pada khususnya lebih tinggi di negara miskin kayak Kenya, Vietnam, Bangladesh dibanding negara maju. Jadi pada tahun 2009, ya, ingat, di Amerika Serikat itu didominasi oleh George W. Bush. George W. Bush sudah menjelang akhir periode yang kedua, dan dia selama 10 tahun memompa terus bahwa tidak ada masalah lingkungan hidup. Yang penting sistem kapitalis jalan terus. Ya. Jadi pembantahan dan pembodohan soal krisis iklim. Tidak ada krisis iklim katanya. Masa bodoh itu. Ilmuwan ini semuanya pada keliru, ya. Jadi itu tercermin di dalam opini publik di Amerika Serikat, mengatakan kalau ditanya soal krisis iklim, Anda prihatin nggak? Ya prihatin, tapi hanya sedikit. Apakah sudah nyata krisis iklim? Oh belum, itu belum ada itu nanti saja. Itu mungkin tidak pernah ada itu. Itu di Amerika Latin, ya maaf, Amerika Serikat. Tapi kalau di negara miskin kayak Kenya, oh itu keprihatinan yang sangat tinggi. Di Vietnam juga begitu. Bedanya di Indonesia tidak. Nah itulah sangat, ini menjadi tanda tanya. Saya tidak tahu kenapa di Indonesia kok lebih mirip dengan Amerika Latin. Kok lebih mirip dengan Amerika Serikat. Ini opini di sini juga. Tidak terlalu, ini soal krisis iklim itu baru saja kemudian. Itu belum ada itu sekarang. Ya. Apalagi kalau ditanya lalu perbuatan atau tindakan yang seperti apa yang diperlukan untuk menangani iklim. Andai kata misalnya kita harus mengurangi pertumbuhan ekonomis, andai kata ada lapangan kerja yang berkurang untuk menangani krisis iklim, apakah Anda mau? Kalau di negara Vietnam bilang oh mau, di Cina bilang oh mau, di India bilang oh ya mau, tapi di Indonesia bilang enggak usah saja. Ini juga di Amerika juga, di Australia juga negara kapitalis kan juga bilang oh tidak usah saja, ya. Pada tahun 2024 ya yang baru saja keluar dari UNDP, mirip-mirip gambarnya. Kalau sekarang ini keprihatinan cukup tinggi. Jadi orang ditanya apakah kau setiap hari memikirkan krisis iklim. Di Indonesia dibilang ya hampir setiap hari memikirkannya. Prihatin nggak? Oh ya prihatin. Prihatin tentang generasi berikut. Tetapi kalau ditanya apakah perlu menghentikan penggalian batu bara untuk mengakhiri krisis iklim. Di Indonesia dibilang oh tidak usah saja. Ya. Apakah perlu
em, sekolah masalah perubahan iklim diajarkan di sekolah. Oh, tidak usah saja. Ya, itu di Indonesia. Sedangkan di negara, katakanlah negara berkembang yang lain, kayak Bolivia, Ekuador, ini semuanya dijawab dengan sangat yakin. Oh, perlu sekali, perlu sekali, perlu sekali. Nah, ini kenapa alasannya saya tidak tahu persis, tapi saya ada dugaan. Yang satu adalah di Amerika Latin, kayak yang disebutkan tadi, Ekuador, Bolivia, Venezuela, ada mobilisasi rakyat yang sangat luar biasa, yang sangat multivarian. Jadi tidak hanya partai politik, ada pergerakan agama, ada pergerakan petani, ada pergerakan perempuan, ada pergerakan lingkungan hidup, semuanya sangat dan PBB juga bicara, jadi mereka berwawasan internasional. Jadi PBB bicara harus begini, 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 masuk didengar dan itu dianggap menentukan. Di Indonesia orang ditanya siapa yang paling menentukan dalam hal krisis iklim, dijawab pemerintah. Jadi tidak dipikirkan, oh yang menentukan adalah pesantren hijau karena ini soal nilai. Ini tidak ada itu. Jadi bedanya adalah mobilisasi massa di Indonesia yang jauh ketinggalan dibanding Amerika Latin. Dan ini pasti ada warisan dari Orde Baru, saya yakin. Begini, Mas Alif, bagaimana tanggapannya? Iya, Prof. Saya rasa itu juga apa namanya menjadi hal yang saya perhatikan juga. Atau mungkin memang di Indonesia efek pasca ke stok itu benar-benar sangat-sangat sedestruktif itu ya, Prof. Ya. Sehingga Ya, mobilisasi massa kemudian sampai sekarang tidak terjadi lagi ya, semasif yang dulu. ya, Siap, terima kasih, Prof. ya. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, sepertinya udah tidak ada ini Prof. Gary. Kebetulan mungkin di sini sudah jam 5 gitu ya. Ya, sudah hampir mau buka puasa. Waktunya untuk memburu takjil gitu Prof kalau di sini. Luar Dajjal, ya, 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 ya. Itu jadi Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan khususnya pada Pak Gary gitu yang telah bersedia untuk berdiskusi, membagi gitu terkait dengan ekososialisme kali ini ya. gitu. Tentu harapannya ke depan kita bisa eh, bekerja sama lebih lanjut lagi untuk berbagi pengetahuan ataupun hal lainnya gitu. Amin. Terima kasih banyak, Prof. Gary, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga berterima kasih. Saya enjoy dan saya berharap kita akan bertemu kembali dan akan mendalami lebih jauh lagi topik ini yang sangat penting bagi kita semua. Oke, siap, Prof. Hmm. Sip. Terima kasih, Prof. Mana tas? Udah di ini off recordingnya belum?